Terima kasih. Berkatilah umat-Mu sore hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, firman yang hidup, yang menghidupkan kami. Jadi sebuah kebenaran yang memerdekakan kami dari cara pikir yang salah. Membuat iman kami bangkit. Dan kami tidak hanya berdoa, tapi kami mau berusaha. Memberikan yang terbaik yang kami bisa. Kami percaya penyerahan hidup kami kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan sumber segalanya. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus penuhnya. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati, sama-sama katakan Amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 14. Sama-sama yuk. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bayangkan kalau setiap bulan Anda punya pengeluaran yang pasti, pengeluaran yang tetap. Tapi Anda cuma ngandelin iman, Anda berdoa dan berharap kepada Tuhan, tapi Anda tidak kerja keras dan tidak mengelola keuangan dengan baik, saya mau tanya, apakah keuangan Anda akan cukup? Yang udah kaya meleleh gak usah pusing. Saya nanya buat yang masih butuh duit. Yang masih butuh duit angkat tangan. Oke. Yang masih perlu ngatur uang dengan bijak angkat tangan. Nah, yang duitnya udah melimpah gak usah ngatur lagi, gak usah pusing ya. Saya cuma mau tanya, karena ini pertanyaan yang kayak buat orang yang duitnya kebanyakan kayak yang, buat orang-orang yang masih butuh uang dan harus nata keuangan, bisa nggak Anda cukup secara keuangan kalau Anda cuma doa aja? Saya mendapati gini, banyak orang yang keuangannya ndak sehat, tapi sama Tuhan itu keren. Pelayanan, melayani ya, cinta Tuhan. Tapi babak belur di area keuangan. Kok ironis ya? Menurut saya ndak gitu harusnya. Karena Yesus datang untuk memberi kita hidup. Dan hidup dalam kelimpahan supaya kita bisa menikmati hidup kita, terjemahan aslinya sebenarnya. I came so they can enjoy their life. Terjemahan aslinya, Yesus tuh datang supaya kita tuh bisa menikmati hidup kita. Tuhan mau hidup kita sejahtera. Katakan amin. Nah, masalahnya banyak anak Tuhan itu yang tidak cerdas dalam mengelola keuangan. Setiap bulan, sejak kami mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan, saya sama suami itu harus putar otak, kerja keras untuk memikirkan gimana caranya untuk fundraising buat Tangan Pengharapan. Anda percaya Tangan Pengharapan itu visi dari Tuhan? Anda percaya bahwa kalau visi dari Tuhan, Tuhan pasti menyediakan? Amin. Tapi apakah kalau saya tidak mau khotbah keliling, tidak mau promosi Tangan Pengharapan, tidak mau cari jalan untuk cari dana, kira-kira ada nggak uangnya? Nggak ada. Kita terlalu takut untuk bilang gini, ada bagian jerih payah kita di situ, bukan cuma anugerah semata, karena kita takut dosa, betul nggak?
Karena seperti lagu yang saya tulis, kita bilang, ku hidup karena anugerah. Jadi semua yang kita bisa ini karena anugerah. Betul. Bahkan kemampuan untuk kerja pun dari Tuhan, bener gak? Kita kalau gak bangun pagi hari, gak bisa kerja. Jadi kalau kita bisa bangun dan punya kekuatan untuk kerja, itu pun dari Tuhan. Tuhan kasih kita kekuatan, jangan dipakai cuma buat doa. Tapi harus berusaha gitu loh. Menurut saya gini, upaya manusia 30%, 70% anugerah. Kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya untuk mengerjakan jauh lebih banyak. Jadi rumus iman adalah upaya plus berserah. Katakan iman sama dengan upaya plus berserah. Persentasinya berapa? Mungkin 30-70. Tuhan juga tidak akan memberkati kita kalau kita malas. Saya sama Pak Jojo kurang lebih 15 tahun. Khotbah keliling, promosiin pelayanan tangan pengharapan pakai video-video pendek, dan jualan merchandise di depan. Saya malam-malam waktu Excel masih bayi, itu doa malam-malam sambil jagain anak. Tuhan, ini gimana ya saya caranya bisa nolong anak-anak Indonesia gitu. Bikin apa gitu, duitnya dari mana? Tuhan tuh kasih saya inspirasi. Inspiring word gitu. Saya langsung bikin, waktu itu logonya bukan positif awalnya, saya lupa. Ingat gak Jo? Kaos pertama kali aku bikin merek apa ya? Iwo. Inspiring word. Jadi saya bikin logonya tuh IWO. Cari cara siapa yang bisa bantu desain. Saya pergi ke Jogja, suruh temen yang jualan kaos rohani bantuin saya. Dia bikinin, suruh orangnya dia yang jago art bikinin 10 desain buat tangan pengharapan. Dia juga yang printin kaosnya. Tebak apa yang terjadi? Tidak laku. Gak gampang cari dana. Orang pikir bikin yayasan gampang. Gak gampang. Kalau bukan Tuhan gak sanggup deh. Saya sama Pak Jojo keliling itu khotbah sambil jualan. Dari satu persekutuan doa kantoran sampai persekutuan doa pemerintahan. Sampai persekutuan doa rumahan, sampai gereja-gereja di dalam dan luar negeri. Jualan. Jualan tuh gak cuma kaos dan batik. Jualan tuh di mulut. Cerita tangan pengharapan, tangan pengharapan, tangan pengharapan. Makan sama orang cerita tangan pengharapan. Tangan pengharapan terus yang diceritain kemana-mana. Ketemu orang di jalan cerita tangan pengharapan, di pesawat cerita tangan pengharapan. Oh, saya mah marketing tangan pengharapan sejati gitu. Apalagi suami saya. Kita kalau jualan kaos atau jualan merchandise, suka ledek-ledekan pulang gereja. Habis gak kamu? Kalau saya bilang habis, habis dong. Kan bawa 2 koper kan masing-masing kan. Dia selalu habis Bapak Ibu. Marketing sejati. Ada yang mau hire Jojo? Kalau saya suka nggak habis. Soalnya aku kan orangnya malu. Saya tuh diulang tahunin, dinyanyi-nyanyiin aja malu tau nggak? Nah, kalau suamiku kurang tahu malu. Dia jualan topi, dia bisa putar ke kanan. Kalau Anda pakai begini, usia Anda berkurang setengah jam. Putar begini, usia Anda kurang 1 hari. Ya kayak nyumpain orang ya. Intinya lebih muda gitu loh. Tapi jago banget dia marketing. Kalau saya sampai pulang itu jualan saya habis. Pak Jojo selalu bilang gini, pakai nangis ya gitu. Jadi ilmunya nangis dulu baru habis saudara.
Karena saya kalau cerita tentang pengharapan sepenuh hati gitu. Nah orang kasihan kali ya diborong saudara. Haleluya. Baru di masa pandemi 2020-an kami memulai gereja online ICI. Disitulah kami baru ngerti yang namanya e-commerce. Baru tarik nafas, nggak usah ngangkat-ngangkat koper tiap hari. Saudara harus ngerti, perjuangan itu berawal dari visi Tuhan. Kita nggak bisa cuma ngandelin, visi dari Tuhan nih. Ya udah, Tuhan yang sediakan lah. Nggak gitu, kerja keras saudara, pikirin, doain, ngejalaninnya nggak mudah. Meskipun saya tahu semua itu visi dari Tuhan, tapi saya sama suami berusaha keras, berjuang untuk kemajuannya. Kita nggak cuma khotbah, kita keliling Indonesia, mengunjungi anak-anak miskin yang membutuhkan di pedalaman-pedalaman. Belum menantang bahayanya. Saya masih harus mentorin guru-guru, pikirin program-program tangan pengharapan, proyek-proyek tangan pengharapan sampai hari ini. Semuanya dikerjain sendiri, saudara. Gak bisa ngandelin orang. Sampai hari ini belum ada yang bisa gantiin saya mikirin proyek tangan pengharapan. Ayo mau bikin apa lagi tangan pengharapan? Belum ada orang lain yang bisa mikirin gitu. Tuhan masih jatuhin di kepala saya. Nah, jangan sampai gini, kita tahu bahwa segala upaya kita sia-sia tanpa penyertaan Allah, amin. Tapi ada bagian kita di mana kita harus berusaha maksimal yang kita bisa, selebihnya serahin Tuhan. Saya mau kasih beberapa contoh-contoh kehidupan sehari-hari supaya Anda ngerti maksud firman ini. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Anda mau tahu ciri-ciri orang yang hidupnya beriman dan berserah? Dia hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang hidupnya itu benar-benar beriman dan berserah sama Tuhan, tidurnya nyenyak, bisa makan enak, gak punya beban, padahal masalah ada. Di sini siapa yang gak punya masalah? Angkat tangan. Siapa di sini yang hidupnya problem free? Angkat tangan. Pak Jojo punya masalah? Punya masalah. Tapi bukan tentang istri kan Bapak? Bukan ya? Istri aman? Istri sayang? Puji Tuhan. Kalau enggak aman loh nanti. Saudara dengar, kami berdua ini beban berat banget. Punya kebutuhan pribadi di luar yayasan, di luar gereja. Kami kan enggak ngambil apa-apa gitu. Jadi kalau kita punya kebutuhan ya berjuang, kita enggak nyolong-nyolong. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, kami kelihatan kayak orang stres gak tampangnya? Gak, penuh sukacita? Perlu bukti suami saya? Suami saya ini manusia paling sukacita sedunia, betul gak? Selalu tersenyum, selalu bahagia. Saya tuh seneng loh lihat dia kayak gitu, membuktikan istrinya gak bikin susah. Haleluya. Coba lihat wajah pasanganmu. Wajah bahagia atau wajah orang susah? Coba lihat sekarang. Kalau istrimu tuh montok, jangan dimarahin terus. Berarti mereka wanita-wanita bahagia. Haleluya. Tapi yang langsing-langsing juga berarti suaminya ndak pelit sama dia. Ya toh? Dibayarin pilates, fitness, dan lain-lainnya. Haleluya. Bagian Tuhan itu mujizat. Bagian kita usaha, upaya. Saya ingin Anda ingat bahwa apapun yang Anda kerjakan di hidup ini,
pastikan nggak cuma kerja keras, tapi jaga integritas Anda dan kemurnian hati Anda. Jaga integritasmu dan kemurnian hatimu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita bangun di atas dasar iman akan bisa kandas karena cinta uang. Anda mungkin udah doa, Tuhan berkati karir saya supaya saya dipromosi. Tuhan berkati bisnis saya supaya saya makin besar. Tuhan berkati pelayanan saya supaya makin hebat. Saya kasih tahu, semua yang Anda doakan di atas dasar iman itu, apapun yang Anda bangun di atas dasar iman, itu bisa kandas kalau Anda tidak jaga integritas dan kemurnian hati Anda. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jangan sampai apapun yang Anda bangun dimulai dengan roh, hasil doa, dimulai dari anugerah, diakhiri dengan daging, diakhiri dengan dosa. Waktu masih miskin, Anda berdoa, Anda beriman, Tuhan berkati, tapi tidak jaga hati, Anda bikin dosa, Anda akhiri itu dengan daging. Apapun yang Anda sudah bangun dengan roh, jangan akhiri dengan daging. Amen. Iman itu bukan NATO. Ngerti NATO? No action, talking only. Iman itu enggak cuma doa dan ngomong doang. Iman itu harus disertai dengan tindakan. Saya share beberapa hal. Sebelumnya saya mau bilang ini, tindakan kita setelah berdoa, ingat baik, tindakan kita setelah berdoa dan respon kita terhadap masalah akan menentukan hasilnya. Kalau Anda berdoa untuk apapun, tindakan Anda setelah berdoa dan respon Anda dalam menghadapi masalah akan menentukan hasilnya. Apa yang Anda akan hadapi di kehidupan Anda. Mungkin rada jelimet, Anda nggak ngerti, saya kasih contoh sehari-hari. Kalau Anda berdoa supaya Tuhan memulihkan rumah tangga Anda, tapi Anda nggak pernah introspeksi diri, nggak pernah evaluasi, waktu bertengkar terus sama istri, sama suami, Anda nggak mau ngalah, Anda nggak pernah pikirin solusinya, Anda nggak pernah cari tahu sebenarnya masalahnya apa sih. Dan Anda sendiri nggak pernah mau berubah, nggak mau ngalah. Yang sombong nggak mau rendah hati, yang egois nggak mau ngalah, yang pelit nggak mau murah hati, yang kasar nggak mau berubah jadi lemah lembut, yang cerewet nggak mau lebih tenang, yang suka marah nggak mau belajar sabar, yang banyak nuntut nggak mau lebih ngerti. Saya kasih tahu, biarpun Anda berdoa dan berpuasa, keadaan Anda nggak akan lebih baik. Bisa jadi malah lebih parah. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Mungkin Anda bergumul buat rumah tangga Anda, udah capek berantem terus, udah capek sama istri tuh nggak bisa ngomong. Kemesraan udah hilang. Tuhan tolong supaya rumah tanggaku dipulihkan. Anda berpuasa buat pasangan Anda yang mungkin selingkuh dan gak pulang-pulang. Saya kasih tahu, bagi Tuhan memulangkan pasanganmu ke rumah segampang membalikkan telapak tangan. Tapi kalau Anda gak berubah, cerewetnya gak berhenti, mau berapa lama dia tinggal di rumah? Pikirin aja. Udah puasa nih, biar suaminya pulang. Tapi kalau Anda gak berubah, dia pulang Anda marah-marah, dia pulang Anda marah-marah. Kira-kira tahan berapa lama di rumah? Sehari. Oh, baik kamu. Sejam. Bagi Tuhan memberkati kita segampang membalikkan telapak tangan. Setuju, katakan amin. Tapi kalau Tuhan memberkati kamu, berapa panjang umur bisnismu tergantung integritasmu, kesungguhan hatimu, konsistenmu,
excellenmu. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu berkati kamu bisa punya usaha. Katakan restoran atau kafe. Tuhan berkati dong. Lalu tanggung jawab siapa ngelola dengan baik? Tanggung jawab siapa menjaga rasanya harus konsisten, kualitasnya harus terbaik, kebersihannya harus dijaga. Tanggung jawab kita. Tuhan memberkati kita pasti. Tapi bagian kita ada lagi nih, tindakan sesudah berdoa. Berdoa. Setelah berdoa, contoh, Anda berdoa, Tuhan pulangkanlah suamiku ke rumah atau pulangkan anakku ke rumah. Setelah berdoa dalam nama Yesus, amin. Langsung keluar tanduk 2. Suami pulang, ngapain lu masih mau injak rumah ini, ha? Gua gak mau tahu lu lagi. Lu maunya sama wewe gombel, lu pergi. Galak. Laki-laki gak tahu diri, gak mau kerja. Gua yang kerja, dimarahin lagi. Kira-kira masuk gak tuh suaminya? Tindakan Anda setelah berdoa menentukan hasilnya. Yang setuju katakan amin. Ini yang dimaksud firman Tuhan, iman tanpa perbuatan mati. Anda berdoa, Tuhan kasih saya pekerjaan. Kasih saya pekerjaan Tuhan. Saya jomblo Tuhan, kasih saya jodoh Tuhan. Segala Anda doain, benar ya? Tuhan kasih kerjaan, kerjaannya bagus. Tapi di tempat pekerjaan terlambat mulu. Nggak mencapai target. Nggak following order. Ngerti nggak following order? Nggak taat sama bos. Gosip terus di kantor. Pinjam duit sana sini. Ngejelekin perusahaan. Payah bos gua. Pelit. Baru masuk udah ngegosip. Saudara kira-kira lama gak di situ? Kita doa. Tuhan berkati. Panjang pendeknya berkat itu tergantung sikapmu setelah berdoa. Dan responmu ketika ada masalah. Kalau Anda di tempat kerja, Anda diasah. Bosmu tegur kamu. Jangan sensi. Saya tahu gak ada orang yang suka dikritik. Gak ada orang yang suka dikasih tahu jeleknya. Tapi kalau Anda punya iman, oh Tuhan taruh saya di sini. Tuhan mau bentuk saya di sini. Dimanapun Tuhan tempatkan kamu, kamu harus percaya Tuhan yang taruh kamu di situ. Untuk mengubah, untuk menambah nilai, untuk jadi berkat bagi orang-orang yang ada di situ. Jadi berkat buat perusahaan tempat kamu kerja. Jangan dikit-dikit itu ngomongin jeleknya atasan. Gak puas ini, gak puas itu. Gaji kok segini, kerjaannya banyak. Zaman sekarang cari kerja susah. Jangan bertingkah. Tuhan pasti capek dengerin doa orang-orang yang taunya minta tapi tidak bisa kerja. Saya pengen jemaat isi diberkati. Yang harus berubah itu adalah mentalitas kita. Nilai-nilai kita harus berubah. Anda pintar Alkitab tapi tidak jago menghidupinya buat apa? Amen. Kuliah gak lulus-lulus. Saya kasih tahu, Anda kalau doa puasa terus Anda tetap gak lulus. Giliran kuliah males. Belajar gak sungguh-sungguh. Assignment gak dikerjain. Yang lebih parah pacaran melulu. Tutor lagi ngomong, WA-an, Instagraman, selfie-an.
Yang dipikirin pacar terus. Saya kasih tahu, pacarmu ketemu yang lebih kaya, lebih ganteng, kamu ditinggalin. Jangan fokusnya pacar ketika kamu harusnya membangun masa depan. Orang yang pacarannya sehat itu membangun masa depan, bukan meruntuhkan masa depan. Ya dong? Kalau kamu lagi kuliah pacarmu gangguin terus, putusin. Kamu ndak akan bikin saya lebih baik. Buat apa? Jangan pacaran sama orang yang bikin kamu toksik. Bu Heni kalau udah nikah, no turning back. Lu yang pilih kok. Bagus jelek harus dihadapin. Firman Tuhan cuma mengizinkan kita berpisah dengan satu syarat, ndak nikah lagi sampai dia dipanggil Tuhan. Jangan disumpahin mati juga. Ayo, Anda doa supaya Tuhan bebaskan aku dari hutang pinjol. Tuhan bebaskan aku dari segala hutang-hutangku. Tapi Anda nggak mau nurunin standar hidup. Terus belanja terus. Udah kayak Sinterklas. Makan berlebihan, makan nggak cukup satu porsi. Ke mall terus, healing terus, traveling terus, pakai kartu kredit terus, party terus. Lihat handphone baru, beli terus. Cicilan 12 kali. Ya. Sepatu baru, beli lagi. Semua pada pakai merek itu, semua ikut. Heran. Ada orang-orang nih yang ngutang-ngutang, saya lihat ya. Emang hidupnya nggak sepadan sama penghasilan gitu loh. Mau gede gaya daripada penghasilannya. Saya udah ketemu beberapa ibu rumah tangga muda. Saya bilang, kamu mau pinjam duit sama saya, kamu bisa balikin nggak? Dia bilang bisa, saya nyicil. Sini, duduk. Saya ambil kertas, ambil pulpen. Berapa penghasilan kamu? Penghasilan suami. Oke, sekarang pengeluaran. Untuk makan sebulan berapa? Listrik berapa? Air berapa? Uang sekolah anak berapa? Les-lesan anak berapa? Bensin berapa? Pulsa berapa? Kebutuhan lain-lain apa? Support mertua berapa? Support orang tua? Semua ditulis. Terus saya jumlahin. Tuh lihat tuh, minus. Kamu buat kebutuhanmu saat ini aja minus. Kalau kamu ngutang sama saya, kamu mau nyicil pakai apa? Pakai kukumu, diguntingin tiap bulan setor ke saya. Saya bilang, tata dulu keuanganmu. Ya ada sisa berapa ratus ribu bisa buat makan, gak bisa. Saya kasih tahu, udah beberapa nih ibu-ibu duduk sama saya. Saya bilang gini, kamu enggak pernah lakukan yang saya lakukan kan? Enggak, Ci. Lihat nih, minus keuangan kamu. Dan lihat pengeluaran terbesarmu di mana? Pendidikan anak. Bokek nyekolahin anak mahal-mahal. Saya enggak masuk akal. Orang berpenghasilan 25 juta sebulan, kombinasi suami dan istri punya income. Sekolahin anak bisa 4,5-5 juta sebulan, kan gak masuk akal. Masa uang sekolah anakmu 1/4 dari penghasilanmu, 1/5 penghasilanmu, itu gak bijaksana Bapak Ibu. Udah pindahin ke sekolah Tangan Pengharapan, udah bagus, murah. Jangan pikir karena ada anak-anak Tangan Pengharapan di situ, sekolah Tangan Pengharapan murahan. Jangan salah loh. Fasilitasnya mutakhir. Jarang dengar kata itu kan? Google. Terdepan. High tech bos.
Kelas ada AC, meja bagus, lantai keren. Semuanya the best, gurunya terbaik. Gimana loh? Dan gak pakai mahal. Karena saya gak mau anak-anak itu sekolah, orang tuanya sampai ngutang-ngutang. Banyak jemaat yang minta diskon. Saya cek dulu, beneran gak punya duit, apa karena yayasan jadi minta diskon nih? Saya duduk sama ibu-ibu udah beberapa. Bu Cengli menurut saya. Kamu kegedean gengsi kan? Kamu malu ngeluarin anakmu dari sekolah itu karena malu sama temen-temenmu kan? Iya dong Ci. Ih kok iya dong Ci lagi? Uang masuk sekolah, uang pangkal 35 juta. Uang pangkal. Tangan pengharapan berapa Ki? SD uang pangkal 10 juta. Lebih kurang dari sepertiganya kok milih sekolah lain. Bingung. Uang sekolahnya berapa saya tanya? 4,5 juta. 4,5 juta. Penghasilan kamu berapa? 25 juta max. Gak bijak. Katakan besok suamimu jadi konglomerat itu berkat Tuhan. Tapi hari ini bijaksanalah. Kamu berdoa, Tuhan berkati aku. Tuhan bilang gini, segini aja lu gak bijak. Kita harus bijak, jangan gede gengsi lalu kita sengsara. Kualitas hidup itu harus lebih penting daripada spendingnya. Orang lebih mikirin baju mahal tapi gak mikirin kesehatan. Coba Anda kerja keras demi nutupin kebutuhan rumah tangga, lalu Anda kurang waktu sama keluarga, salah gak? Harusnya hidup cukup-cukup aja supaya masih punya waktu sama keluarga, itu yang benar. Jangan minggu harusnya ibadah masih meeting. Ya kan Bu ada online, iya juga sih. Tapi kan harusnya hari Minggu udahlah. Ibadah, spend time sama keluarga. Amin. Berkat Tuhan ndak kemana. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau Anda bergumul dengan dosa-dosa Anda pengen lepas, Anda pengen bebas, gak mau jatuh bangun dalam dosa, Anda merasa berdosa, bersalah. Saya kasih tahu, kalau Anda ndak mau berhenti bergaul dengan teman-teman yang suka ngajak Anda berbuat dosa, Anda ndak akan keluar dari sana. Anda akan terus jatuh dalam dosa. Kalau Anda ndak menghindari hal-hal yang membuat Anda lemah, yang membuat Anda tergoda untuk terus jatuh dalam dosa, ya Anda nggak bisa menang. Iman tanpa perbuatan mati. Nggak bisa. Dalam nama Yesus, aku bebas dari dosa. Mana bisa kalau Anda terus masuk ke tempat itu. Menggoda dirimu sendiri. Diajak teman, minum dikit lah. Isep dikit lah. Pegang dikit lah. Semuanya kan gitu. Kalau dosa itu gampang ditolak, itu bukan dosa. Dosa itu justru begitu sulit ditolak, begitu menggairahkan, menggoda kita. Iblis paling tahu apa yang paling Anda suka. Menghindarlah dari sana. Menghindarlah dari pergaulan yang salah. Saya akhiri. Firman Tuhan berkata, iman tanpa disertai perbuatan hakikatnya mati. Orang yang beriman harus hidup takut akan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Saya akhiri. Kita baca sama-sama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah,
ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau Anda percaya sama Tuhan, Anda percaya bahwa Dia ada, Anda akan sungguh-sungguh dengan hidup Anda. Saya kasih contoh. Kalau kita ada di rumah, pembantu pasti kerjanya lebih rajin. Ada amin? Kalau kita ada di kantor, pegawai-pegawai di kantor pasti kerjanya lebih rajin. Betul nggak? Tapi ketika kita nggak ada, mereka nggak berintegritas. Ada yang nggak kerja, ada yang nggak masuk mungkin, ada yang masuk siang mungkin. Mungkin membantu di rumah kalau kita nggak ada, bangun siang mereka, tiktokan aja mereka. Nggak nyikat kamar mandi, nggak bersihin kamar, kan kita nggak ada. Perhatikan sikap-sikap ini. Itulah kita. Orang yang beriman percaya Allah ada. Kalau Anda percaya Allah ada, berintegritaslah dengan hidup Anda. Jangan cuma tahu doa, tapi hidup sungguh-sungguh. Anda mau hutangmu dibebaskan sama Tuhan? Bijaksanalah mengelola keuangan. Tata baik-baik, kelola baik-baik berkat yang Tuhan titip di tanganmu. Tuhan tuh pasti memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Waktu Anda berdoa dengan semua pergumulan Anda, Tuhan pasti mau memberi kamu upah. Tapi kamu harus sungguh-sungguh. Kamu mau Tuhan sembuhkan kamu. Tapi kamu tidak bisa pantang mulutmu. Tidak mau olahraga. Tidak mau jaga diri. Ikuti terus nafsumu. Saya lihat yang subur makin subur. Gak peduli. Tapi kamu doa, Tuhan kasih saya kesehatan. Kasih saya umur panjang. Umur masih muda, jalan udah susah. Gimana tuh? Come on. Jangan cuma doa. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kalau Anda mau sehat, jaga makan. Mulai olahraga. Anda sedang dengerin orang yang paling males olahraga. Saya paksa diri sana. Saya nggak bisa doa aja, Tuhan aku mau sehat. Tuhan aku mau umur panjang supaya visi tangan pengharapan ini aku bisa lihat sampai akhirnya. Doa saya akan jadi ludah ke tanah. Kalau saya tidak jaga makan saya, tidak mau olahraga dan jaga kesehatan saya. Yang mau umur panjang angkat tangan. Yang mau sehat angkat tangan. Katakan kanan kirimu, Anda harus olahraga dan jaga makan Anda. Makan sehat guys. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan menolong kami menghidupi firman-Mu. Kami enggak cuma doa, tapi kami mau berubah. Kami mau rumah tangga kami diberkati. Bukan tuntut pasangan kami yang berubah, kami yang mau berubah. Kami mau hutang-hutang kami dilunasi. Dan kami mau berubah dari cara hidup yang salah. Dari standar hidup yang terlalu tinggi. Kami mau mulai rendah hati. Tuhan kami mau berubah, kami mau kerja sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami mau jaga hati kami, integritas dan kemurnian hati kami. Supaya apapun yang Tuhan percayakan di tangan kami dapat mengerjakannya sampai akhir. Dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati umat-Mu, aku percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Tuhan akan senantiasa memampukan setiap mereka. Mengerjakan apa yang jadi bagian mereka. Dan hamba percaya Tuhan memberkati setiap mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan, Amen. Have a blessed Sunday. Take care.